Malaysia memasuki gelombang kedua pelaburan semikonduktor yang merangkumi pembangunan chip kecerdasan buatan AI yang dihasilkan sendiri di tanah air. Through a comprehensive partnership with ARM, we have conceived one of the most ambitious technological plans Malaysia has ever seen to pioneer made by Malaysia AI chips. These chips will be designed, manufactured, tested and assembled here and sold to the rest of the world. Kita telah merancang salah satu pelan teknologi paling bercita-cita tinggi yang pernah dilihat Malaysia untuk mempelopori chip AI made by Malaysia. Chip yang direka, dihasilkan, diuji dan dipasang di sini dan dijual ke seluruh dunia. Dengan termeterainya perjanjian kerjasama ini, Malaysia mendahului negara lain sebagai rakan ekosistem teknologi pertama bagi syarikat ini, menjadikannya hub utama di ASEAN. Dan Malaysia juga menjadi negara pertama di rantau ini di mana syarikat tersebut akan membuka pejabatnya. ARM adalah peneraju dunia dalam reka bentuk chip yang digunakan dalam majoriti peranti muda alih. Dan kini ARM akan membuka pejabat di Malaysia sebagai hub untuk rantau Asia Tenggara. Kita serius untuk menjadi pemain utama dalam sektor semikonduktor global. Malaysia punya ambisi besar untuk jadi supplier chip AI terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mereka bertekad menguasai pasar teknologi AI di Asia, guys. Hal ini terbukti bahwa hingga saat ini, Malaysia menjadi tujuan investasi yang paling diminati untuk pembuatan chip. Pemerintah juga akan mendukung para insinyur lokal dalam menciptakan kekayaan intelektual dalam bentuk desain chip. Semua strategi ini semakin memuluskan Malaysia dalam menyandang gelar negara superpower di industri semikonduktor. Malaysia semakin memperkukuh kedudukannya dalam industri semikonduktor global melalui kerjasama strategik dengan syarikat teknologi terkemuka, ARM. Langkah ini menandakan satu pencapaian besar dalam usaha negara untuk membangunkan chip kecerdasan buatan, AI, yang direka dan dihasilkan sepenuhnya di Malaysia. Dengan pelaburan yang signifikan, chip ini akan menjalani proses reka bentuk, pembuatan, ujian, serta pemasangan di dalam negara sebelum dipasarkan ke seluruh dunia. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan telah mengumumkan pelancaran National Semiconductor Strategy atau Strategi Semikonduktor Nasional yang bertujuan untuk melonjakkan sektor ini ke tahap lebih tinggi. Kejayaan strategi ini bakal membuka peluang luas bagi Malaysia untuk menjadi hub utama dalam industri semikonduktor global. Sementara itu, syarikat teknologi Maidala baru sahaja menandatangani perjanjian penting bersama ARM, satu langkah yang bakal mempercepatkan lagi perkembangan sektor semikonduktor tempatan. Dalam tempoh terdekat, ARM juga akan membuka pejabat serantaunya di Malaysia, menjadikan negara ini sebagai pusat operasi mereka bagi rantau Asia Tenggara. Sebagai peneraju dalam reka bentuk chip global, ARM memainkan peranan penting dalam pembangunan teknologi pemrosesan yang digunakan dalam kebanyakan peranti pintar, termasuk telepon bimbit dan tablet. Kini, syarikat itu berhasrat untuk melabur sebanyak 10 juta dalam bidang reka bentuk litar bersepadu serta 100 juta untuk penyelidikan dan pembangunan. Pelaburan ini dijangka memberi impak besar kepada ekosistem teknologi Malaysia. Dalam jangka masa panjang, strategi ini dijangka mampu melahirkan sekurang-kurangnya 10 syarikat semikonduktor berdaya saing dengan pendapatan tahunan mencecah 47 bilion. Selain mewujudkan 100 syarikat berkaitan semikonduktor dengan nilai pendapatan tahunan sekitar 1 bilion. Kehadiran ARM bukan sahaja akan mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam industri ini, malah turut menyediakan ribuan peluang pekerjaan berteknologi tinggi kepada rakyat tempatan. Malaysia kini berada di landasan yang tepat untuk menjadi pemain utama dalam industri semikonduktor global. Kerjasama erat dengan ARM hanyalah permulaan, dengan lebih banyak pengumuman penting dijangka dibuat dalam masa terdekat. Malaysia memasuki gelombang kedua pelaburan semikonduktor yang merangkumi pembangunan chip kecerdasan buatan AI yang dihasilkan sendiri di tanah air. Untuk itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan satu pelan teknologi paling dinamik menerusi kerjasama dengan gergasi teknologi ARM Holdings. Hala 7 negara dalam sektor strategik itu dibentangkan Perdana Menteri petang tadi. Syarikat tempatan terpilih juga akan diberi akses khas kepada teknologi termaju dan portfolio harta intelek IP milik ARM. Comprehensive partnership with ARM, we have conceived one of the most ambitious technological plans Malaysia has ever seen to pioneer made by Malaysia AI chips. These chips will be designed, manufactured, tested and assembled here and sold to the rest of the world.
Perkongsian ini juga akan mewujudkan program latihan komprehensif untuk 10,000 jurutera reka bentuk litar bersepadu sekaligus membentuk saluran kepakaran tempatan untuk industri semikonduktor negara. Seluruh jentera kerajaan, universiti, pusat pendidikan, industri, agensi sains harus digerak dan dikerahkan untuk pastikan anak-anak kita punya latihan yang cukup dari segi kelayakan. Ekosistem chip buatan negara itu dianggarkan memberi limpahan ekonomi mencecah RM133 bilion. Melalui kerjasama komprehensif dengan ARM, kita telah merancang salah satu pelan teknologi paling bercita-cita tinggi yang pernah dilihat Malaysia untuk mempelopori chip AI made by Malaysia. Chip yang direka, dihasilkan, diuji dan dipasang di sini dan dijual ke seluruh dunia. Kita dah pun lancarkan Strategic Semiconductor Nasional ataupun National Semiconductor Strategy ataupun kita panggil SSN ialah untuk membawa sektor semikonduktor Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Dan MIDA baru saja menandatangani perjanjian bersama ARM. Kita semakin menghampiri impian tersebut. You all ada guna smartphone dan tablet tak? Kalau ada, kemungkinan besar anda adalah pengguna prosesor ARM. Ini bukan company cikai-cikai. ARM adalah peneraju dunia dalam reka bentuk chip yang digunakan dalam majoriti peranti muda alih. Dan kini ARM akan membuka pejabat di Malaysia sebagai hub untuk rantau Asia Tenggara. ARM juga akan melatih 10,000 jurutera reka bentuk litar bersepadu dan 100 jurutera penyelidikan dan pembangunan. Mereka juga akan membantu kita mencapai sasaran strategi semikonduktor negara, melahirkan 10 syarikat semikonduktor tempatan dengan pendapatan tahunan sehingga RM4.7 bilion dan 100 syarikat tempatan berkaitan semikonduktor dengan pendapatan tahunan RM1 bilion. Kehadiran ARM bakal menjadikan Malaysia pusat semikonduktor serantau, mewujudkan peluang pekerjaan berteknologi tinggi untuk rakyat Malaysia dan melonjakkan ekonomi negara. Kita serius untuk menjadi pemain utama dalam sektor semikonduktor global. Kerjasama dengan ARM merupakan salah satu langkah penting dan ada lagi beberapa pengumuman yang akan dibuat. Jadi tunggu. Malaysia bakal melakar sejarah dalam industri teknologi global apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan meluncurkan satu kerjasama strategik antara kerajaan Malaysia dengan syarikat yang berpenggalan di United Kingdom yang bakal mengubah landscape kecerdasan buatan AI dan semikonduktor negara. Pemeteraian kerjasama dengan syarikat pereka seni bina chip terbesar di dunia ini adalah hasil inisiatif Kerajaan Madani melalui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melihat kerjasama ini sebagai langkah strategik untuk memperkukuh ekosistem teknologi negara sekaligus meletakkan Malaysia sebagai pemain utama dalam arena teknologi global. Dengan termeterainya perjanjian kerjasama ini, Malaysia mendahului negara lain sebagai rakan ekosistem teknologi pertama bagi syarikat ini, menjadikannya hub utama di ASEAN dan Malaysia juga menjadi negara pertama di rantau ini di mana syarikat tersebut akan membuka pejabatnya. Kerjasama ini membolehkan syarikat Malaysia juga memanfaatkan teknologi dan kepakaran termaju dalam bidang semikonduktor serta melatih tenaga mahir tempatan. Ia juga akan mempercepatkan pertumbuhan teknologi, pertumbuhan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan memperkukuhkan daya saing industri teknologi negara. Peluncuran dan pemeteraian kerjasama strategik ini juga menjadi bukti kepercayaan pelabur-pelabur dunia terhadap dasar kerajaan Madani dan terus melaksanakan kerjasama bernilai tinggi dengan Malaysia. Today, Malaysia's collaboration with ARM represents the start of the second semiconductor wave, or I would say even revolution. This marks a fundamental shift in our approach to semiconductors and technology that will define our future. Through a comprehensive partnership with ARM, we have conceived one of the most ambitious technological plans Malaysia has ever seen to pioneer made by Malaysia AI chips. These chips will be designed, manufactured, tested and assembled here and sold to the rest of the world. This partnership has three key features. First, to establish comprehensive training program for 10,000 IC design engineers, creating a robust talent pipeline for our semiconductor industry. I alluded to this issue
early on in Malay to instruct all relevant agencies, both in the public and the private sector. Our education institutions, our universities must focus and start this program immediately, and I think the various ministers must then receive immediate report on a monthly basis about their plan in collaboration with ARM and the industries. Now, second, it will provide selected Malaysian companies with privileged access to ARM's cutting-edge technology and the IP portfolio. And third, it will facilitate the development of locally designed semiconductor products, advancing 5 of the nation's goal of producing more advanced chips in Malaysia. Can Malaysia become Asia's largest chip exporter? Malaysia has established a chip design hub in Selangor State to boost its semiconductor industry and attract foreign investments. The country aims to enhance its chip design capabilities, moving beyond the traditionally lower-value activities of testing and packaging. Economy Minister Rafizi Ramli emphasized the growing demand for semiconductors driven by data centers and expressed a desire for Malaysia to design its own chips. The Malaysia Semiconductor IC Design Park has partnered with major industry players, including Cadence Design Systems Inc. and ARM Holdings PLC. On top of that, the country has pledged at least 25 billion ringgit to support its semiconductor industry. Malaysia's semiconductor industry has set an ambitious goal to double its exports to 1.2 trillion ringgit by 2030. Malaysia is got some news about its, the future of its economic prospects. There's been a lot of talk about modernizing the economy. Of course, they're big on Bitcoin too. Yep. But Malaysia is positioning itself as a hub for energy and the semiconductor manufacturing industry, driven by robust investment growth and economic stability. Prime Minister Anwar Ibrahim highlighted a strong rebound in 2024, citing record investments in renewable energy and AI infrastructure, stable inflation, and top-performing stock market. The country aims to excel in oil and gas, semiconductors, and Islamic finance, with plans to develop Malaysia's made GPUs and chips within 5 to 10 years to meet growing AI and data center demands. Accounting for 13% of global semiconductor testing and packaging, Malaysia targets over $100 billion in investments while attracting firms like Intel and Infineon. Recent digital investments from companies like Google have bolstered its economic outlook. Trying to modernize, I've been meeting with plenty of Malaysian government officials lately at the crypto conference that we went to recently. I've done a podcast with Malaysia's ambassador to Thailand, and they are very open-minded and progressive when it comes to developing their economy, and this is just yet another sign of it. So very interesting. Also curious, what does Islamic finance mean? Islamic finance? It's when you go to the bank and your clerk is Muslim. Malaysia punya ambisi besar untuk jadi supplier chip AI terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mereka bertekad menguasai pasar teknologi AI di Asia, guys. Mereka udah masuk ke rantai pasokan global chip AI dan sekarang mulai membangun ekosistem besar untuk pengembangan teknologi ini. Investor besar seperti Google dan Nvidia juga udah mulai melirik ke sana, guys. Malaysia punya roadmap untuk jadi pusat AI di Asia. Mulai dari pengembangan chip sampai solusi yang bakal dipakai di berbagai industri kayak kesehatan, transportasi, bahkan pendidikan. Tapi ini nggak gampang, guys. Malaysia harus bersaing ketat sama negara-negara kayak Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan yang udah lebih dulu maju di teknologi AI. Ambisi Malaysia ini bikin kita berpikir, guys, kalau mereka bisa punya rencana sebesar ini, gimana dengan Indonesia? Apa kita siap bersaing di pasar AI yang terus berkembang ini? Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba memperluas industri semikonduktor karena semikonduktor merupakan komponen vital dalam teknologi modern, termasuk smartphone, elektronik, otomotif, dan peralatan medis. Dengan memiliki industri semikonduktor yang besar, suatu negara bisa menciptakan banyak lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi yang positif, dan terlepas dari ketergantungan impor. Selain itu, tentu saja bisa mengamankan ekonomi negara meskipun di tengah kericuhan konflik geopolitik. Hal inilah yang ingin dicapai Malaysia. Oleh karena itu, Malaysia sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan negaranya menuju negara adidaya industri chip.
Usaha ini sudah terlihat sejak tahun 1971. Pemerintah Malaysia meluncurkan rencana Malaysia pertama dalam upaya menyusun kebijakan ekonomi baru yang berfokus pada industrialisasi dan menarik investasi asing. Salah satu langkah penting dalam rencana ini adalah pembentukan Free Trade Zones yang menawarkan kemudahan seperti pembebasan pajak kepada perusahaan asing yang berinvestasi di Malaysia. Benar saja, kebijakan ini langsung membuahkan hasil. Pada tahun 1972, Intel tertarik untuk mendirikan pabrik perakitan chip di Penang. Keputusan ini mendorong perusahaan teknologi lainnya untuk mengikuti jejak Intel, termasuk AMD, HP, dan Hitachi. Penang yang dulunya berfokus pada pertanian, dengan cepat berubah menjadi pusat industri semikonduktor. Malaysia semakin meroket dengan industri barunya. Pada awal tahun 1980-an, Malaysia tercatat menjadi tuan rumah bagi 14 perusahaan semikonduktor multinasional. Angka ini tidak termasuk anak perusahaan. Karena pada tahun tersebut, banyak perusahaan besar memindahkan pabrik perakitan mereka ke Malaysia karena persaingan ketat dan biaya yang meningkat di negara-negara Asia Timur lainnya, seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Pemerintah Malaysia memanfaatkan kesempatan ini dengan memperkuat hubungan antara perusahaan asing dan domestik, dengan memperkenalkan kembali keuntungan investasi di Malaysia dan membangun zona pemrosesan ekspor baru untuk mendukung pertumbuhan industri. Sejak saat itu, industri semikonduktor lokal terus mengalami pertumbuhan, khususnya di Penang. Bahkan, Penang diperkirakan menyumbang 5% dari ekspor semikonduktor dunia pada tahun 2019, yang menggambarkan pentingnya peran Malaysia di pasar semikonduktor global. Namun, Malaysia bukannya melenggang tanpa rintangan. Pada tahun 1990-an dan berlanjut hingga tahun 2010, Malaysia menghadapi tantangan dari negara-negara Asia lainnya, seperti China, Vietnam, dan Indonesia, yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. Akibatnya, beberapa proses produksi yang memerlukan banyak tenaga kerja pindah dari Malaysia ke negara-negara tersebut. Pemerintah Malaysia harus memutar otak untuk mengatasi masalah ini. Karena jika dibiarkan terus-menerus, Malaysia bisa kehilangan kesempatan menjadi negara adidaya di industri ini. Masalah pun terpecahkan. Malaysia memutuskan untuk mendirikan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi dan sains. Tidak hanya itu, Malaysia juga berfokus meningkatkan kualitas produksinya dan terus meningkatkan kemudahan bagi investasi asing. Semua ini akan menjadi tabungan jangka panjang bagi kemajuan industri semikonduktor Malaysia. Hal ini terbukti bahwa hingga saat ini, Malaysia menjadi tujuan investasi yang paling diminati untuk pembuatan chip. Perusahaan utama termasuk Intel, produsen chip asal Jerman Infineon, dan Nvidia telah menggelontorkan dana miliaran dolar ke dalam perekonomian Malaysia. Perusahaan-perusahaan ternama lainnya seperti AT&S asal Austria, Texas Instruments, Ericsson, Bosch asal Jerman, dan Lam Research asal Amerika juga berinvestasi besar-besaran di Malaysia. Agar semakin mengukuhkan status Malaysia sebagai raksasa industri semikonduktor, dilansir dari Nikkei Asia, Malaysia berencana akan melatih 60.000 insinyur semikonduktor lokal. Berdasarkan strategi semikonduktor nasional yang diumumkan pada Mei 2024, pemerintah Malaysia akan mengalokasikan setidaknya 5,33 miliar USD atau sekitar 86 kuadriliun rupiah. Dana ini akan digunakan selama 5 hingga 10 tahun ke depan untuk membina bakat dan mengembangkan perusahaan lokal dengan dana yang disediakan oleh Dana Kekayaan Negara Malaysia, seperti Hasanah Nasional. Strategi ini bertujuan untuk melatih 60.000 orang dalam berbagai aspek pembuatan chip, mulai dari desain, pengemasan, hingga pengujian. Program pelatihan akan melibatkan universitas dan perusahaan.
Menurut strategi tersebut, pemerintah juga bermaksud menarik investasi sebesar 107 miliar USD melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pemerintah juga akan mendukung para insinyur lokal dalam menciptakan kekayaan intelektual dalam bentuk desain chip. Semua strategi ini semakin memuluskan Malaysia dalam menyandang gelar negara superpower di industri semikonduktor. Apalagi, Malaysia mempunyai nilai plus karena posisinya sebagai negara netral antara Amerika Serikat dan China. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.